Baik pemirsa TVR Parlemen, di tengah upaya pemerintah untuk bisa menuju Indonesia generasi emas di 2045 tentunya adalah salah satu faktor pendukungnya adalah pendidikan, di mana pendidikan ini salah satu yang menjadi fondasi utama untuk bisa membangun generasi muda yang baik ke depan di 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan tentunya upaya dari pemerintah adalah satunya bagaimana merevisi dari Undang-Undang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional yang menjadi acuan pendidikan di Indonesia, yang dimana ternyata selama 22 tahun undang-undang ini sudah berada di 23 tahun undang-undang ini sudah disahkan, namun ternyata masih banyak sekali permasalahan-permasalahan ditemukan di lapangan terkait bagaimana kualitas pendidikan dan juga infrastruktur pendidikan di Indonesia. Kita akan membahas bersama dengan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Furtasan Yusuf dari fraksi Nasional Demokrat. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Nasional Demokrat Nasdem. Baik, terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan. Kita membahas terkait dengan pendidikan Pak, Sisdiknas ini Pak. Sebetulnya urgensi dari revisi Undang-Undang Sisdiknas ini apa sih Pak? Ya, urgensi dari revisi Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini, tentu ini undang-undang yang dibuat sudah cukup lama. Dari sisi perkembangan ini sudah jelas, sudah ketinggalan sekali dengan perkembangan dunia pendidikan, terutama adalah sains dan teknologi. Yang kedua adalah bahwa perkembangan penduduk Indonesia juga mungkin karena gizinya sudah mulai bagus gitu ya. Dulu nggak pernah disentuh pendidikan PAUD itu waktu di Undang-Undang 20. Nah hari ini kita harus sudah masukkan. Jadi banyak memang yang harus diakomodir untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Nah sehingga kita perlu namanya payung ya, payung yang baru yang bisa memayungi semuanya. Nah, yang Undang-Undang 20 ini ibarat baju itu sudah sesak, sudah nggak bisa dipakai lagi, terlalu sempit. Nah oleh karena itu ini kita sudah harus dorong, dan kebetulan di Komisi 10 menjadi inisiatif ya, udah kita dorong semuanya, dan sekarang sudah berproses masuk ke panja-panja. Bahkan kita sudah berjalan kurang lebih 3 bulan ini, RDP dengan para stakeholders memberikan masukan supaya undang-undang ini dibuat untuk jangka yang akan panjang, ya jangka panjang, supaya jangan sampai nanti hari ini dibuat, besok dirubah lagi, tidak. Karena pendidikan itu adalah harus menjangkau sampai 2045 minimal ke situ. Gitu. Kalau kita melihat Pak, selama ini kan yang menjadi polemik juga nih Pak, bagaimana berganti menteri atau berganti pemerintah, ternyata nih berganti lagi sistem pendidikannya Pak. Apakah nanti dengan Undang-Undang Sisdiknas hadir ini Pak, setelah disahkan, nantinya bisa mengurangi hal-hal seperti itu Pak? Ya. Memang pada sebuah person memang begitu ya, ganti orang pasti ganti kebijakan, tapi kalau kita bisa atur dalam undang-undang ini kan ada roadmap-nya. Sekian tahun yang akan datang misalnya undang-undang atau orang Indonesia harus begini, pendidikan kita harus begini gitu. Nah sebetulnya gitu, orang boleh berganti sebetulnya ya, tapi sistem kan harusnya tetap berjalan. Nah yang kita terjadi sekarang adalah setiap ganti menteri memang ganti kebijakan. Yang sekarang sudah terjadi. Ada istilah kurikulum merdeka, sekarang kita hilangkan. Ada pendidikan berdampak dan seterusnya. Nah itu artinya memang trial and error sebetulnya yang kita lakukan oleh para menteri ini. Ketika ini sudah berjalan, belum juga lama sebetulnya penerapan kurikulum merdeka ini masihnya harus diimplementasikan dulu, tapi sekarang sudah dirubah lagi. Nah disitulah memang undang-undang ini bisa menjawab harusnya ya ke depan. Makanya harus ada garis-garis besar program haluan negara zaman dulu kan. Nah ini pentingnya. Nah sekarang kan tidak, karena visinya presiden mau kemana larinya, ya itu kan para menteri kan pembantunya. Ya ikutilah alur pemikir presiden itu. Makanya kalau dari kita bikin rule-nya dulu aja deh. Undang-undang 20 ini kita rubah supaya bisa menjawab tantangan zaman yang sekarang sedang begitu cepatnya, terutama perkembangan IT ya, terutama begitu. Satu lagi Pak, ini permasalahan yang cukup sudah lama nih Pak. Kalau kita lihat Pak, permasalahan salah satunya adalah bagaimana pendidikan di Indonesia ini masih belum bisa meningkat. Ini karena kesejahteraan para guru yang masih belum bisa dikatakan sejahtera Pak. Nah, apakah nanti di Undang-Undang Sisdiknas ini Komisi 10 akan memberikan perhatian khusus Pak terhadap kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik? Nah, saya melihat salah satu faktor ya terpenting dalam penyelenggaraan pendidikan itu adalah guru. Maka guru ini menjadi perhatian. Nah kita kan prihatin ya, apalagi kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan negara tetangga, jauh lah daripada harapan. Makanya kenapa ini guru menjadi pada teriak sekarang gitu. Nah oleh karena itu
sudah ada angin segar, terutama untuk dosen kemarin, tukinnya sudah direalisasikan. Nah, saya ke depan, guru itu adalah memang seorang guru dan harus bisa ditiru, lalu juga dari sisi keamanannya, pelaksanaan tugasnya, dari aspek hukumnya harus kita lindungi semuanya. Karena guru ini ternyata juga profesi yang sangat rentan terhadap perilaku-perilaku yang kurang baik lah dari masyarakat, terutama juga dari kejadian juga dari orang tua kan. Makanya profesi guru ini benar-benar harus kembalikan lagi kepada marwahnya. Zaman dulu itu namanya guru itu benar-benar guru dan ditiru dan betul dihormati status ini. Baik, terima kasih Pak, sudah jelas sekali. Terima kasih atas waktunya Pak. Selamat bertugas kembali Bapak. Pemirsa, tadi sudah kita bahas bersama dengan anggota Komisi 10 bagaimana terkait Undang-Undang Sisdiknas ini yang sudah menjadi undang-undang selama 20 sekian tahun yang masih belum bisa menjawab tantangan-tantangan pendidikan Indonesia, yang masih banyak sekali permasalahan-permasalahan mulai dari kesejahteraan guru, infrastruktur di pendidikan di Indonesia masih belum merata, dan kita sama-sama nantikan bagaimana sepak terjang dari Undang-Undang Sisdiknas ini setelah direvisi nantinya bersama DPR dan juga pemerintah akan memberikan pendidikan yang lebih baik ke depannya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Saya Dede Ramadan, kembali ke rekan kami di studio. Terima kasih.